Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pejuang dimanapun berada di seluruh Nusa Tenggara Timur dan seluruh Indonesia. Kita ucapkan salam perjuangan. Salam. Tetap semangat untuk kawan-kawan yang menjadi mahasiswa aktivis hari ini. Nah, malam hari ini saya berada pada channel Ekstra Parlementer dan bersama saudara Fen. Selamat malam Pak Fen. Selamat malam. Nah, beliau ini salah satu aktivis jalanan yang pernah berjuang di tataran kampus maupun kehidupan sosial begitu. Nah, malam hari ini saya mau ada beberapa pertanyaan terhadap dia kepada beliau ya terkait tokoh-tokoh penting, kemudian siapa sosok tokoh yang beliau sukai gitu. Nah, namun demikian misalnya dalam sejarah dunia kita kenal dengan Marx, Lenin dan sebagainya. Nah, pada malam hari ini saya mengulas dalam konteks Indonesia. Itu akan kita bongkar pada malam hari ini. Kira-kira mentor terbaiknya siapa, momok siapa yang membuat beliau terinspirasi gitu, memilih jalan menjadi parlemen jalanan, menjadi pejuang terhadap masyarakat, menjadi pejuang melawan kesoliman rezim hari ini begitu. Jadi langsung saja, kira-kira menurut saudara Fen, kira-kira tokoh siapa atau siapakah tokoh yang bisa menginspirasi saudara sehingga bisa memilih jalan untuk menjadi parlemen jalan? Kira-kira terlepas dari banyak tokoh itu, kira-kira siapa gitu? Oke, terima kasih saudara Iksan sudah berbincang bersama saya. Jadi ini luar biasa gitu. Ya kan, sebenarnya saya ini pegiat media sosial juga kan. Pegiat media sosial. Saya sering mengikuti, memantau ya kan perkembangan situasi sosial hari ini kan, mulai dari demokrasi, pendidikan, iya kan, human rights atau hak asasi manusia, kemudian sampai pada situasi real daripada politik itu sendiri. Nah, kali ini kalau bicara sosok ya, kalau bicara tokoh, sebetulnya banyak tokoh yang membuat saya terinspirasi gitu. Tapi dari sekian tokoh yang membuat saya termotivasi gitu ya kan, yang membuat saya tuh harus lebih giat lagi. Satu-satunya dari sekian tokoh itu adalah, mungkin ini kelihatan lelucon ya, tapi pada intinya bahwa yang saya kagumi itu yaitu Pak Haris Azhar itu, ya kan. Siap. Mungkin teman-teman ada yang tanya itu Haris Azhar itu siapa kan? Jadi gini teman-teman, sebetulnya sebelum saya beranjak kuliah gitu, ya kan, yang saya tahu itu cuma Soekarno, ya kan, yang saya tahu itu cuma Soeharto, nama-nama presiden lah itu yang kita tahu kan terkait dengan tokoh-tokoh bangsa gitu. Tapi setelah saya masuk kuliah, saya melihat bahwa ternyata hari ini Indonesia itu terlalu sedikit tokoh yang bagaimana mewariskan perjuangan para kaum father ini. Salah satunya yang saya lihat adalah yang paling giat terutama dalam bidang hak asasi manusia adalah Haris Azhar. Kemudian kenapa saya lebih suka beliau gitu? Yang pertama dari segi sosoknya, baik sebagai pribadinya maupun sebagai bagian dari figur publiknya. Nah, kita tahu bahwa Haris Azhar merupakan salah satu pengacara yang tidak sekedar berpijak pada hal-hal yang sifatnya teoritis, iya kan, normatif, tapi juga beliau merupakan salah satu aktivis hak asasi manusia yang benar-benar hadir gitu loh, yang benar-benar rahimnya dilahirkan untuk berangkat dari situasi masyarakat kecil. Jadi kira-kira seperti itu prolog dari saya. Mungkin selebihnya kita bicara lebih jauh. Oke, terima kasih ya Pak Fen sudah menjabarkan pandangan dia, dan momok yang tadi kita dengar sama-sama adalah saudara Haris Azhar, salah satu pejuang hak asasi manusia. Namun gini gitu, apa yang melatar belakangi sosok Haris Azhar ini, ya kan, kemudian menjadi motivasi buat beliau dalam artian saudara Fen kan, yang saya tanya gitu, apa yang membuat, atau dari gaya hidupnya kah, atau dari garis perjuangan kah, atau dari gaya bicaranya kah, atau dari jabatannya kah? Nah, itu kira-kira apa yang melandasi sehingga saudara itu memilih sosok Haris Azhar sebagai mentor terbaiknya saudara begitu? Oke, jadi begini, kalau pertanyaannya kira-kira
hal apa yang membuat saya kagum. Jadi gini, yang pertama bahwa saya melihat dari segi profesinya gitu ya kan, dari segi profesinya bahwa Pak Haris Azhar merupakan salah satu pejuang hak asasi manusia kan, yang tidak hanya bergerak ya kan di lapangan, tapi juga dia bisa bergerak pada tataran yang sifatnya misalnya litigasi. Artinya dia berjuang tidak sekedar melalui forum-forum yang sifatnya aspiratif, tapi juga pada tingkat yang tertinggi, yaitu pengadilan gitu ya kan, karena latar belakang beliau seorang pengacara, seorang aktivis kemanusiaan. Tentunya hal ini yang membuat saya kagum gitu, bahkan saya segan, karena bagaimanapun tindakan dan juga ya kan profesi beliau justru mencerminkan bahwa beliau benar-benar berangkat dari situasi rakyat itu, situasi masyarakat yang mengalami bahkan diasingkan dari keadilan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu dari segi ketenangan dan juga mutu pembicaranya. Kita tahu bahwa kalau Pak Haris Azhar bicara di televisi gitu ya, kalau beliau bicara di media-media nasional, kita tahu bahwa dia betul-betul memiliki ketenangan gitu, dan juga sikap tegas kan terkait dengan situasinya gitu, atau standing positionnya, bahwa beliau benar-benar berangkat dari situasi yang betul-betul faktual gitu, dan juga dengan basis argumentasi dan juga ya kan pandangan-pandangan yang cukup komprehensif gitu, untuk menjawab semua persoalan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih atas argumentasinya atau penjabarannya. Tapi gini, yang saya mau tanyakan ke saudara, kita melihat bahwa sosok seorang Haris Azhar itu adalah kritis terhadap pemerintah, terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, begitu. Yang saya mau tanyakan saudara, apakah di balik kritisnya seorang Haris Azhar, ya kan, itu sudah mencerminkan bahwa pemerintah itu bobrok gitu. Nah, itu yang saya mau tanyakan saudara, sehingga bisa menjabarkan bahwa mentor yang kamu pilih benar-benar tepat dan akurat. Kira-kira pandangan saudara seperti apa? Oke, terima kasih. Ini luar biasa sekali. Jadi begini teman-teman, kalau kita lihat bahwa saya mengamati sepak terjang dan juga posisi beliau ya kan dalam bagaimana melihat dan juga merawat demokrasi ini. Salah satunya bahwa kita lihat, kalau mau bicara yang lebih faktual, kita lihat bahwa contoh kecilnya bahwa dalam kasus Omnibus Law kemarin kan, di mana kita tahu bahwa begitu banyak mahasiswa yang turun ke jalan ya kan, yang berakibat ada yang ditangkap polisi ya kan, ada yang diculik gitu ya kan, bahkan ada yang mendekam di penjara gitu. Nah, begitu beliau hadir di televisi, kalau tidak salah waktu itu ILC kan, di mana dia hadir betul-betul bagaimana merepresentasikan kekesalan dan juga situasi yang dialami mahasiswa kan. Kita tahu bahwa di ILC dia pernah mengatakan bahwa mahasiswa itu akal dan pikirannya masyarakat, akal dan pikiran dari masyarakat sendiri. Artinya apa? Di sini dia benar-benar hadir untuk menunjukkan gitu bahwa situasi dan juga pergerakan mahasiswa itu sendiri ya kan, betul-betul lahir atas situasi dan juga keresahan di masyarakat gitu. Dan kita lihat bahwa salah satu tokoh atau sosok di ILC ya kan, yang betul-betul bagaimana berpihak pada situasi masyarakat, berpihak pada keresahan mahasiswa, itu betul-betul terwakilkan oleh beliau gitu. Jadi saya pikir seperti itu. Mungkin kita bisa elaborasi lebih jauh gitu. Oke, terima kasih Pak Fen. Begitu banyak argumentasi yang disampaikan terkait kritik-kritik dari Haris Azhar, kemudian keberpihakan dia terhadap mahasiswa. Kemudian gini, yang saya ingin menggali dari saudara Fen, bahwa apakah yang dilakukan oleh Haris Azhar dalam hal ini membela hak asasi manusia, dalam hal ini berpihak pada kaum mahasiswa, itu tidak bersifat momentum atau tidak bersifat hal-hal yang berbau politis gitu. Itu yang perlu kita gali sebenarnya. Oke, saya langsung saja berikan argumentasi. Oke, jadi begini, kalau saya melihat bahwa apakah apa yang beliau perjuangkan itu justru sifatnya kebenaran, jadi bagi saya itu tidak gitu. Kenapa? Kalau kita tarik ke belakang bahwa beliau itu pernah mengadvokasi sekian ribu kasus ya kan, yang dialami oleh masyarakat kecil ini. Kita tahu bahwa kemarin kalau tidak salah, bahkan berdasarkan cerita dari beliau pernah dicari oleh Intel gitu ya kan, gara-gara ingin membongkar kasus yang lebih besar, dalam hal ini kasus narkoba kan. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa di Sumba misalnya kan, di Sumba bahwa beliau hadir sendiri
itu bagaimana mengadvokasi terkait dengan masalah yang dialami oleh masyarakat di sana gitu. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa kehadiran beliau ini tidak semata-mata untuk bagaimana mencari panggung, tapi juga bagaimana hadir untuk mengkritisi terkait dengan watak kekuasaan itu sendiri kan, terutama dalam penegakan hukum itu sendiri, ya kan, kemudian hak asasi manusia sendiri. Beliau hadir untuk bagaimana mewarnai perjuangan terkait dengan bagaimana sebetulnya posisi HAM pada warga negara itu sendiri. Jadi saya pikir seperti itu. Siap. Oke, cukup dalam ya kita kawan-kawan, bagaimana sosok Fen, salah satu yang pernah ketemu langsung dengan Pak Haris Ashar, mengundang dalam acara seminar di kampusnya, membongkar bahwa memang Haris Ashar benar-benar pro terhadap perjuangan rakyat, pro terhadap keadilan yang beliau sedang perjuangkan. Tapi gini, mungkin